Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Nur Aulia Putri dari program studi pendidikan olahraga STKIP PGRI Bangkalan dengan nomor pokok mahasiswa 18477111029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan perawatan pertama yang dilakukan oleh penolong kepada si korban kecelakaan atau orang yang sedang sakit sebelum orang tersebut dibawa ke tempat atau fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti klinik, rumah sakit, ataupun dokter. Tujuan dari P3K yaitu yang pertama, mencegah agar timbulnya cedera tidak lebih parah. Kemudian yang kedua, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, menjaga saluran pernafasan. Yang keempat, mencegah infeksi. Yang kelima, mengurangi rasa sakit. Dan yang terakhir, mencegah rasa nyeri. Prinsip-prinsip P3K yang perlu Anda ketahui yaitu yang pertama, mengetahui arti, tujuan, dan praktik dari P3K. Kemudian yang kedua, mengetahui penggunaan alat-alat P3K. Kemudian yang ketiga, kreatif mencari solusi peralatan pengganti. Kemudian yang keempat, pastikan Anda bukan korban selanjutnya. Kemudian yang kelima, pakailah metode atau cara pertolongan yang mudah, cepat, dan efisien. Dan yang terakhir, biasakan melakukan pencatatan tentang pertolongan-pertolongan yang pernah Anda lakukan. Urutan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dapat dilakukan oleh si penolong adalah yang pertama, jangan panik. Kemudian yang kedua, pindahkan korban dari kecelakaan berikutnya. Yang ketiga, lakukan pengecekan pernafasan dan denyut jantung si korban. Kemudian yang keempat, perhatikan tanda shock. Yang kelima, apabila terjadi pendarahan, segera tutup pendarahan tersebut dengan kain bersih. Kemudian pindahkan korban dengan tidak tergesa-gesa. Dan selanjutnya, bawa korban ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu diberikan tindakan segera, yaitu yang pertama, pendarahan hebat. Kemudian yang kedua, pernafasan berhenti. Yang ketiga, keracunan. Yang keempat, gangguan keadaan umum seperti shock, pingsan, ataupun mati suri. Kemudian ada juga patah tulang. Patah tulang ini terdapat dua macam, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Ciri-ciri dari patah tulang ini terdapat rasa sakit pada tulang yang patah atau tidak bisa digerakkan. Kemudian yang kedua, terdapat bengkak-bengkak dan juga kebiruan. Karena dapat dilakukan untuk korban patah tulang. Yang pertama, korban ditidurkan. Kemudian yang kedua, jaga kondisi korban agar tidak shock. Yang ketiga, jangan melakukan penggeseran apabila tidak perlu. Kemudian yang keempat, gunakan pengganjal. Ini tujuannya agar tulang tidak bergeser. Kemudian yang keempat, hentikan pendarahan. Dan yang terakhir, jangan melakukan pembalutan. Korban yang mengalami keracunan, yang pertama diketahui jenis racunnya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan racun. Setelah itu memberikan susu atau putih telur kepada si korban. Kemudian yang keempat, memberikan norit. Ini untuk mengeluarkan sisa-sisa racun yang ada dalam lambung si korban. P3K juga terdapat pernafasan buatan. Pernafasan buatan ini merupakan suatu tindakan untuk menimbulkan saluran pernafasan yang spontan dan teratur. Namun ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh si penolong. Yang pertama yaitu memasukkan O2. Kemudian yang kedua, bersihkan saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga, melonggarkan pakaian. Yang keempat, lakukan pernafasan buatan segera. Pertolongan pertama pada kecelakaan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masas jantung. Masas jantung ini adalah melakukan pengurutan pada jantung agar peredaran darah lancar. 3K yang dapat dilakukan untuk korban yang mengalami shock atau terkejut, yaitu yang pertama, membaringkan korban dan meletakkan posisi kaki lebih tinggi daripada badan. Kemudian yang kedua, selimuti tubuh korban agar tetap hangat tapi tidak terlalu panas. Kemudian yang ketiga, memberikan minuman gula kepada korban yang benar-benar sadar. Pertolongan yang dapat dilakukan pada korban yang mengalami tersedak makanan, yaitu yang pertama, berdirilah di belakang korban. Kemudian peluklah di bagian pinggang dengan kedua tangan. Setelah itu, lakukan kepalan tangan dan tekan pada perut bagian atas, tepatnya di bawah tulang iga dan di atas pusar. Kemudian tarik dan tekan kuat-kuat sampai makanan yang ada dalam tenggorokan keluar. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.